Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita sudah memasuki malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Ada satu kegembiraan bagi kita bahwa kita mampu menyelesaikan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan. Tetapi ada satu kesedihan karena kita akan ditinggalkan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan segala kelebihan-kelebihannya. Dan sebagaimana kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah Ramadan telah mencanangkan pencapaian yang sangat jelas berdasarkan ayat Al-Quran, la'allakum tattaqun. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa, khususnya ulama tafsir mengatakan ketika Al-Quran bicara la'alla itu littahqiq. Artinya apabila kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Persoalannya adalah bahwa kita sudah berulang-ulang berhadapan dengan Ramadan, kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Andaikan saja kita menghitungnya dengan kalkulasi matematik, dalam satu kali Ramadan target pencapaian itu umpama kita dapatkan 2 poin saja, maka dengan berulangnya Ramadan maka akan semakin tinggi kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau umur saya 45 tahun dipotong masa akil balik 15, berarti saya Ramadan inilah Ramadan yang ke-30. Bila dalam satu Ramadan saja saya sudah naik 2 poin, berarti saya sudah mendapatkan 60 poin pencapaian ketakwaan. Dengan kata lain, mestinya sekarang saya sudah benar-benar jadi orang bener banget, kalau kata orang Betawi mah. Udah takwa banget Pak mestinya saya. Tapi rasanya begini-gini aja. Ya bejat banget enggak, bener banget juga kagak. Rasanya begini-gini aja, nggak berubah-berubah. Harapan naik iman dan takwa kita. Maka ada baiknya di akhir bulan suci Ramadan ini kita mari mengukur masing-masing pencapaian kita. Ukurannya adalah apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau menyampaikan ada 4 prinsip ketakwaan itu. Prinsip yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, yaitu rasa takut kepada Allah yang maha agung. Rasa takut ini sangat dimungkinkan oleh keimanan yang tinggi dan keimanan yang sempurna. Semakin tinggi iman seseorang, semakin sempurna keimanan seseorang, maka dipastikan rasa takutnya akan semakin tinggi. Dan semakin tinggi rasa takut seseorang, maka akan semakin baik dia di hadapan Allah dan akan semakin baik dia dalam konteks kehidupan bersama. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Kita sama-sama tahu ketika beliau masuk Islam, iman menghunjam ke dalam hatinya, maka seketika itu ancaman berbagai macam siksaan bahkan yang beliau terima tidak mampu mengendorkan dan tidak mampu menarik mundur langkah Bilal bin Rabah walaupun disiksa dengan berbagai macam bentuk siksaan, karena rasa takutnya kepada Allah mengalahkan rasa takutnya dengan sakitnya berbagai macam cambukan. Sahabat lain Khabbab bin Arat juga demikian. Diikat kaki dan tangannya, dibakar besi sampai menyala besi itu.
diminta untuk keluar dari Islam, dan kalau tidak maka besi itu akan diletakkan di atas kepalanya. Khabbab bin Arat tidak menuruti permintaan para pemimpinnya. Khabbab bin Arat tidak mau menuruti permintaan mereka. Khabbab bin Arat tetap dalam keimanannya, dan rasa takutnya kepada Allah mengalahkan rasa takutnya terhadap besi yang panas yang akan diletakkan di atas kepalanya. Dan ternyata itu benar, besi diletakkan di atas kepala Khabbab bin Arat dan dia tetap di dalam tauhidnya. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah sehingga mengalahkan rasa takut dengan segala apapun. Wajar kalau kemudian Allah mensifati pada akhirnya orang beriman itu, orang yang benar-benar beriman, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Pada akhirnya tidak akan ada rasa takut dan gelisah, tidak ada duka cita dalam hidup mereka. Apalagi persoalan-persoalan duniawi yang sederhana sesungguhnya hanya kita seringkali memandangnya menjadi sebuah perkara besar. Hari ini orang banyak takut, cuma takutnya bukan kepada Allah. Banyak orang yang takut miskin, padahal memang sudah miskin duluan. Kalau orang kaya takut miskin mungkin masuk akal. Ini orang susah takut miskin, kan keder juga kita. Orang kaya takut menjadi susah, pejabat takut menjadi rendah, orang mulia takut hina dan sebagainya. Persoalannya apakah kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana tadi saya katakan juga, rasa takut kepada Allah akan membuat kita menjadi baik di antara kita. Dulu diriwayatkan Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an yang sering melakukan inspeksi mendadak ke daerah-daerah untuk melihat bagaimana keadaan masyarakat yang dipimpinnya. Di kaki bukit beliau bertemu dengan seorang penggembala kambing, dan Sayyidina Umar ingin menguji kualitas keimanan umat yang dia pimpin. Sayyidina Umar mencoba untuk menawar untuk membeli domba yang sedang digembalakan oleh pemuda ini. Pemuda itu menolak untuk menjual dombanya dengan alasan dia tidak punya hak menjual domba itu, karena tugas dia hanya menggembala bukan untuk menjual. Yang menjual itu haknya ada pada tuannya. Sayyidina Umar menaikkan tawarannya menjadi 2 kali lipat. Anak itu tetap saja bertahan, tidak mau menjual dombanya. Dan pada akhirnya Sayyidina Umar tawarkan kepada penggembala ini untuk sebut saja berapa angka yang dia minta, Sayyidina Umar akan bayar. Dan Sayyidina Umar bahkan memberikan sebuah jalan. Andaikan nanti tuanmu mencari dombanya, kamu bisa katakan salah satu dombanya tersesat, atau kamu bisa bilang dombanya dimakan, diterkam serigala, selesai urusan. Ketika Sayyidina Umar mengatakan itu, pemuda ini berkata, wainallah, yang secara harfiah artinya di mana Allah. Anak ini tidak bertanya tentang eksistensi Tuhan, karena memang tidak boleh kita bertanya Tuhan ada di mana. Tetapi maksudnya adalah, saya bisa membohongi Tuhan saya kalau dombanya dimakan serigala, tapi saya tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang takut kepada Allah. Kita bisa saja berandai kemudian para pemimpin kita yang beriman bertakwa memegang tampuk jabatan pimpinan, yang kepemimpinan mereka membawa akses kepada rakyat, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, yakin dan percaya negeri kita akan makmur, keadilan bisa ditegakkan, karena mereka hanya memandang Allah, bukan lagi takut kepada manusia. Begitupun di rumah tangga kita akan muncul suasana sakinah bila kita memang masing-masing suaminya takut ke Allah, istrinya pun takut ke Allah, maka mereka membina rumah tangga dengan semangat kejujuran. Ini akan menjadi modal dasar kehidupan kita, baik dalam konteks hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama manusia. Rasa takut kepada Allah memegang peranan utama. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip ketakwaan menurut Sayyidina Umar adalah al-amalu bit-tanzil, yaitu orang beriman bertakwa hidupnya selalu berkeselarasan dengan wahyu Allah. Kita manusia punya nafsu, kita punya akal fikiran, tetapi bagaimanapun juga padanya orang yang bertakwa itu akan berusaha menyesuaikan seluruh langkah-langkah kehidupannya dengan wahyu yang memang Allah sudah jadikan sebagai pedoman.
Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Kita sudah sama tahu Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk dan pedoman. Dan Nabi pernah berkata juga, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman setiap orang di antara kamu sebelum keinginannya mengikuti ajaran yang aku bawa. Ke utara kata Quran, ke utara kita harus berangkat. Ke selatan kata Quran, ke selatan kita pergi. Wajib kata Quran, wajib kata kita. Haram kata Quran, maka haram kata kita. Itulah sesungguhnya mestinya kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ini landasan orang-orang bertakwa. Bukan cuma kita bicara kecerdasan akal dan rasio saja, tapi bagaimana kemudian kita mampu menselaraskan pikiran kita, kerja dan amal kita dengan kebenaran wahyu yang mutlak itu. Makanya Nabi kemudian menjanjikan, man ja'alal qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa orang menjadikan Quran di depannya, Al-Quran menjadi imamnya, Al-Quran menjadi pedomannya, maka Al-Quran akan menarik dia ke dalam sorga. Tapi sebaliknya, waman ja'alal qur'ana wara'ahu, siapa orang menjadikan Quran di belakangnya, boleh jadi dia beriman kepada Quran, dia percaya itu kitabullah, tapi dia abai terhadap hukum dan ketetapannya, maka kata Nabi, saqahu ilan nar, Quran akan mendorong dia ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Ada potret menarik di negeri kita sekarang. Setiap pejabat yang dipimpin, setiap pejabat yang akan menduduki jabatan disumpah. Bapak bisa perhatikan, ibu bisa lihat di mana Qurannya ditaruh. Ini secara simbol saja sudah bertentangan dengan hadis Nabi. Saya pengen cari siapa biang keroknya ini. Kalau saya jadi menteri agama nanti akan saya robah. Sumpah pejabat, Quran mesti di depan, bukan di belakang. Boleh jadi sekarang penyimpangan terjadi, Qurannya ditaruh di belakang. Maka dalam hidup bukan Quran jadi pedoman, tapi hanya hawa nafsu menjadi ikutan buat kehidupannya. Al-Quran mengakui eksistensi kita sebagai manusia. Tetapi kalau kita membiarkan hidup kita ini berdasarkan akal dan nafsu kita, kita akan tersesat. Maka Allah turunkan wahyu. Kita ini pengen jadi orang kaya, silahkan, Islam tidak melarang kita jadi orang kaya. Tapi pegang prinsip Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta yang ada di antara kamu dengan cara yang tidak benar. Anda mau kaya, silahkan, tapi jangan nimpe. Anda mau kaya, silahkan, tapi jangan nipu. Anda mau kaya dan mau untung, silahkan, tapi jangan zalim kepada orang. Begitu pijakannya. Anda sudah jadi orang kaya, harus tahu diri. Dan Anda jangan cuma memamerkan kekayaan di hadapan orang. Quran sudah bilang, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang kaya ada milik orang-orang miskin, baik yang meminta maupun tidak. Jadi ketika kita jadi orang kaya, pijakan wahyunya, Anda harus berikan sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita punya nafsu, Islam tidak melarang kita melampiaskan nafsu kita, tapi dalam koridor yang benar. Dilembagakan melalui sebuah lembaga pernikahan, salurkan, tapi nikah dulu. Jangan mentang-mentang punya nafsu main salurkan saja. Di mana ada got di situ disalurkan, kacau urusannya. Wahyu ada aturannya, silahkan. Bahkan Islam ini menganggap sebagai sebuah ibadah kalau memang sesuai dengan koridor. Ini beda sama agama sebelah kita. Orang sana pimpinannya nggak boleh nikah, pastor nggak boleh kawin katanya. Kalau saya bilang di Islam itu kalau ustadz nggak boleh kawin, kiai nggak boleh kawin, saya berhenti jadi ustadz. Orang yang enak itu doang, masa nggak boleh? Umatnya aja boleh, masa ustadznya nggak boleh? Boleh salurkan nafsu, tapi nikah itulah pijakan hidup namanya. Jadi orang beriman bukan benar menurut dia, tapi benar menurut wahyu. Yang ketiga, prinsip ketakwaan yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil. Ini kaitan dengan nasib. Karena nasib kita ini semua ada dalam kekuasaan Allah. Kita semua ingin banyak, harta ingin banyak, jabatan ingin tinggi. Tapi sebagai orang yang mengimani Allah dengan kekuasaan mutlak, apapun yang terjadi kita harus menerima sebagai sebuah ketetapan Allah. Itulah sikap orang hidup yang paling fair.
sikap hidup seorang mukmin yang paling fair. Kita ingin berhasil, siapkan segala rencana, siapkan modalnya, langkah strategisnya, silakan. Tapi ketika sampai pada posisi hasil, apapun yang kita dapatkan, kita harus terima sebagai sebuah nasib bagi kita. Karena Allah yang Maha Kuasa. Ini yang pernah dipesankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ridholah kamu dengan pemberian Allah apa adanya, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya insyaallah. Jadi kunci kekayaan bukan pada limpahan harta yang banyak, tapi pada posisi ridho atau tidak dengan karunia Allah. Orang punya harta hari ini dapat penghasilan 50.000, dia ridho, akan senang dia. Tapi 50 juta satu hari dia nggak pernah ridho, nggak akan ada ketenangan dalam hidupnya. Maka insya Allah orang-orang beriman bertakwa itu nggak mengenal dia di mana, di desa ataupun di kota, pejabat atau dia rakyat, orang mulia atau orang hina. Ketika dia berada pada posisi ini, yakin dia akan masuk dalam kategori orang-orang yang berbahagia. Karena kebahagiaan adanya di situ. Dan yang terakhir, prinsip ketakwaan adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Hidup ini dijadikan momen dan kesempatan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang akan datang. Dan kita cuma tahu bahwa nanti setelah kita mati ada kehidupan lagi. Ada dua tempat kembali kita. Yang pertama adalah sorga, yang kedua neraka. Ini jamaah nggak usah saya tanya mau balik kemana. Kenapa saya nggak usah tanya? Karena saya udah nanya sama Jablay juga. Saya pernah nanya sama Jablay mau pulangnya kemana? Ke sorga katanya. Nah kalau Jablay saja pengen ke sorga, apalagi ngerajin sholat begini, pasti pulangnya pengen ke sorga. Betul. Kita bukan tipe orang yang berangan-angan seperti orang-orang Yahudi yang mengklaim dirinya nahnu abnaullah wa ahibba'uh. Kami ini anak-anak Tuhan dan kekasihnya Tuhan. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan disentuh api neraka kecuali sebentar saja. Tidak. Kita mengklaim kebenaran, tapi kita buktikan bahwa kita ingin masuk sorga. Bagaimana caranya? Manfaatkan peluang hidup kita dengan sebaik-baiknya. Inilah saatnya. Apapun yang akan terjadi nanti sangat bergantung dengan apa yang kita lakukan hari ini. Maka orang-orang yang beriman itu akan senantiasa memanfaatkan peluang hidup, detik demi detik, jam per jam, hari per hari, tahun per tahun. Bagaimana menambah perbendaharaan amaliyahnya, bagaimana membekali hidup ini untuk kehidupan yang akan datang. Ada baiknya sebagai penutup ceramah saya sampaikan 3 buah bait syair untuk menjadi bahan renungan buat kita. Mudah-mudahan setidaknya ada ghirah yang kuat dalam diri kita memanfaatkan peluang hidup. Karena kita tidak tahu seberapa lama lagi kita akan hidup. Bahkan mungkin ada di antara kita yang tahun depan sudah nggak ketemu lagi dengan bulan si Ramadan. Namun demikian kita tetap saja berdoa. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir buat kita. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin sih kita boleh amin Pak sekenceng-kencengnya. Ya mudah-mudahan Allahumma a'id alaina Ramadan a'waman adidah. Allahumma la tajal hada akhir ahdina bi Ramadan. Kita bisa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kemudian kesempatan hidup ini kita manfaatkan sebaik-baiknya? Imamuna wa qudwatuna Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah berkata dalam syairnya, "Idza asyamru'un sittina aman, fanisful umri tamhaquhul layali." Apabila seseorang hidup di dunia ini 60 tahun, maka sesungguhnya separuh hidupnya dihabiskan, dilewatkan oleh malam-malamnya. Artinya kalau kita hidup 60 tahun, berarti 60 tahun itu tidak semuanya siang. Siangnya 30, malamnya 30. Gambaran malam al-layali bimana al-manam, tidur. Bisa dipastikan Pak, hidup kita separuh melek, separuh pules. Siang kita usaha, malam kita tidur. Apalagi potongan kayak kita yang begini yang amat tidur rada doyan Pak. Jangankan malam di tempat tidur lagi ngaji kadang-kadang pules. Saking senengnya amat tidur. Artinya kata Imam Syafi'i kalau kita dikasih umur oleh Allah 60 tahun, sebenarnya kita hidup beneran cuma 30. Yang 30 habis buat tidur. Lalu apakah yang 30 ini benar-benar kita gunakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Imam Syafi'i katakan wa nisfun nisfi yadhhabu laisa yadri.
separuh dari yang 30 atau 15 atau seperempat umur kita semua. Itu kata Imam Syafi'i, yadhabu laisa yadri, umur kita hilang, habis tanpa kita sadari, li ghaflatihi yaminan min shimali, karena kelalaian kita pergi ke sana kemari ngerjain ini itu yang tidak ada manfaatnya. Berapa jam kita ngobrol setiap hari yang tidak ada gunanya? Berapa jam kita ngejedok di depan TV? Berapa jam kita main catur mindain kayu kecil saja 3 jam kadang-kala nggak selesai. Berapa jam juga kemudian kita nggak ngerti apa yang kita kerjakan, nggak tahu apa manfaatnya. Bisa dipastikan seperempat umur kita habis tanpa makna apa-apa. Berarti tinggal seperempatnya. Kemana? Kata Imam Syafi'i, wabakin nisbi askom, seperempat sisanya itu hidup kita kan isinya nggak selamanya sehat. Tadi bisa kongko, bisa ngobrol, bisa mancing, bisa main catur, lagi sehat Pak. Kalau lagi sakit, dari mulai sakit ringan sampai sakit berat, bagaimana kita bisa membayangkan diri kita? Jangankan diajak ibadah, main saja yang enak enggak enak Pak lagi sakit. Makan yang enak enggak enak kalau lagi sakit. Kawin yang enak enggak enak kalau lagi sakit. Bayangin bagaimana bisa enak buat ibadah kalau lagi sakit. Lalu apalagi kata Imam Syafi'i, wahamun, ham, masdarnya humum. Apa itu humum? Kalau otak muda sekarang artinya galau. Ini kalau udah galau ini, kalau orang Betawi bilang uring-uringan, mongsang mangsing itu enggak karuan apa yang kita mau kerjain. Ngalor salah, ngidul salah, masuk ke dalam kebetok tiang, keluar kebetok utang. Apalagi mau lebaran begini nih. Ini yang nggak punya uang ini pusingnya 7 keliling, Pak. Masya Allah. Di kampung-kampung, bahkan kalau di sini imamnya lancar, di kampung-kampung sering imam taraweh kalau udah akhir-akhir itu suka pada keder. Baru 1 rakaat udah tahiyat. Kenapa? Kepikiran bininya belum beli kudungan, anaknya belum beli sepatu. Orang imamnya nggak ada gajinya. Kalau di sini mah lancar, alhamdulillah imamnya ada gajinya. Beda, makanya lancar-lancar, nggak kepikiran macam-macam. Apa di Mekah imamnya enak-enak, gajinya sama dengan menteri. Oh, kita jadi imam gak ada yang gaji, ya lupa-lupa dikit wajar lah Pak. Sampai kebanyakan pikiran, sampai nggak masuk pikiran, dipaksa supaya masuk, habis tuh jidat ditepokin tiap hari. Udah pada merah jidatnya ditepok. Kan orang kalau pusing nggak nepok dengkul Pak, nepoknya jidat. Luar biasa. Masih bagus kalau galaunya tahu sebabnya Pak, masih gampang ngurusnya. Ini yang susah kalau galau nggak tahu sebabnya. Ada tetangga saya tanya, kenapa sih kamu tahu nih nggak tahu kenapa saya? Coba, gimana nanganinnya orang nggak tahu sebabnya Pak? Masya Allah. Humum. Lalu apa lagi? Wasyuglun bil makasibi. Hidup kita habis waktu kita buat kesibukan ngurus usaha. Beduk subuh berangkat, ada yang berangkat subuh pulang maghrib, ada yang beduk maghrib pulang subuh. Sungsang sumbel jungkir balik, kaki buat pala buat kaki, siang banting tulang, malam banting istri, habis waktu kita. Wasyuglun bil iyal, dan sibuk ngurusin rumah tangga, ngurusin keluarga. Nih kayak ibu-ibu sebelum subuh udah bangun untuk mempersiapkan kebutuhan suami dan anak. Setelah suami berangkat kerja, anak berangkat sekolah, apa urusan ibu sudah selesai? Belum. Piring ngejeprah di mana-mana, baju kotor di mana-mana, rumah kayak kapal pecah. Emang urusan siapa? Yang depan ini cuma taunya rapi. Urusannya ada di sana. Selesai itu dia harus masak. Habis masak anak TK pulang sekolah diempanin satu-satu. Selesai anak TK yang kelas 3 SD pulang, diempanin lagi satu. Belum selesai piringnya dibenain, yang kelas 6 pulang, dur johor baru beres semua kerjaan. Habis johor mau tidur, apa boleh buat bisa tidur. Begitu baru mulai tidur di depan rumah, tamu sudah berjejer depan rumah tukang kredit. Kan itu hidup kita. Kalau pola dan petaknya seperti itu, lalu kita sekarang hidup mau nunggu kapan untuk bisa memanfaatkan hidup kita ini untuk ibadah? Tidak,
kecuali kita sendiri bersungguh-sungguh memanfaatkan, sehingga semua langkah kehidupan kita bermakna isti'dad liyaumil ma'ad. Itulah polanya orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah hantarkan ini buat kita semua sebagai hadiah Ramadan buat kita, karunia dan balasan Ramadan, memiliki rasa takut yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki pijakan dalam hidup yang jelas kepada Al-Qur'an dan wahyu. Yang ketiga, bisa ridho dengan segala takdirkan karunia Allah. Dan yang keempat, kita memanfaatkan peluang hidup untuk seluas-luasnya menggapai keselamatan di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.